wabarakatuh. Selamat datang di video singkat ini tentang manajemen kurikulum di Lembaga Pendidikan Islam, konsep, implementasi, dan tantangan. Nah, di era globalisasi yang penuh dengan tantangan, pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren menjadi benteng utama membentuk generasi beriman dan berilmu. Nah, hari ini kita akan bahas gimana sih manajemen kurikulum bisa mewujudkan itu semua. Yuk simak! Nah, pertama, mari kita pahami dasarnya. Manajemen kurikulum adalah proses sistematis, perencanaan, pengembangan, dan implementasi dan juga visual. Di lembaga pendidikan Islam ini harus selaras dengan Al-Quran dan juga Sunnah. Seperti firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Ini menekankan pendidikan holistik bukan hanya pintar, tapi juga berakhlak mulia, membentuk insan kamil yang beriman, berilmu, dan bertakwa. Lalu, pengembangan kurikulum. Nah, di sini kita desain silabus dan juga bahan ajar yang integratif. Nah, misalnya itu sejarah dunia disambungkan dengan peradaban Islam seperti Abbasiyah. Harus ikuti regulasi nasional seperti kurikulum merdeka yang ada di Indonesia plus fatwa ulama. Nah, proses ini itu inklusif. Pertimbangkan keragaman siswa dari berbagai latar belakang. Nah, dimulai dari perencanaan kurikulum. Ini dimulai dengan analisis kebutuhan. Nah, libatkan guru, orang tua, dan juga ulama. Tujuannya itu apa sih? Tujuannya adalah untuk mencetak siswa yang siap menghadapi dunia. Contohnya, materi agama sebanyak 60% dan materi umum 40%. Seperti di pesantren modern Gontor. Nah, bayangkan pelajaran sains diajarkan sebagai tanda kebesaran Allah. Sekarang kita ke konsep dasar. Nah, manajemen kurikulum punya 4 tahap utama, tapi di pendidikan Islam fokusnya itu hanya pada integrasi ilmu agama atau diniyah seperti Al-Quran, hadis, dan fikih dengan ilmu umum atau wataniyah seperti sains, matematika dari perspektif tauhid. Setelah dijalankan evaluasi dan pengadilan, ini formatif selama berproses, dan sumatif itu di akhir. Bukan cuma teks akademi, tapi juga observasi, akhlak, dan iman, seperti portofolio, perilaku. Jika ada masalah seperti siswa kurang motivasi, revisi kurikulum berdasarkan umpan balik alumni. Tujuan relevan dengan dunia kerja, misalnya keberhasilan halal. Tapi tentang apa saja? Yang pertama itu integrasi dengan kurikulum nasional. Kadang bertambah dengan prioritas agama. Solusinya model hibrid 70% ikuti nasional, 30%-nya itu khusus Islam. Yang kedua itu keterbatasan sumber daya seperti guru kurangnya berkualifikasi. Solusi pelatihan dari Kementerian Agama, program guru inklusif. Yang ketiga itu pengaruh globalisasi via media sosial yang bawah budaya sekuler. Lawannya kurikulum liberasi digital berbasis Islam dan penguatan karakter. Untuk apa atasi ini? Butuh kolaborasi pemerintahan, Majelis Ulama Indonesia atau MUI, dan swasta. Kesimpulan manajemen kurikulum di pendidikan Islam adalah proses dinamis untuk penciptaan generasi unggul secara spiritual dan intelektual. Tingkatan SDM lewat pelatihan, manfaatkan teknologi dan komitmen berbasis Al-Quran seperti Al-Mujadilah ayat 11. Allah akan meningkatkan derajat orang-orang yang beriman.